Pengenalan mikroskop, di mana mikroskop yang digunakan oleh Laboratorium Mikrobiologi Pangan Universitas Pasundan yaitu mikroskop cahaya binokuler. Untuk bagian-bagian mikroskop terdiri dari tombol on-off, cermin lampu, pengatur kecerahan cahaya, kemudian ada kaki penyangga mikroskop, lalu ada makrometer horizontal, mikrometer horizontal, makrometer vertikal, kemudian mikrometer vertikal, lalu penjepit preparat, meja preparat, kemudian diafragma dan kondensor, lalu lengan mikroskop, kemudian lensa objektif, dan revolver, dan yang terakhir yaitu lensa okuler. Alat dan bahan yang digunakan terdiri dari mikroskop, kemudian spatula, lalu korek gas, kemudian pipet tetes, alkohol 70%, spiritus, air steril, cover gelas, kaca objek, kemudian tisu, lalu sampel tepung, sampel kristal, dan sampel serat. Pertama-tama, kita bersihkan kaca objek menggunakan alkohol 70%. Jika sudah, lalu fiksasi kaca objek di atas api untuk menghilangkan lemak dan kontaminannya. Kemudian, bersihkan cover gelas menggunakan alkohol 70%, lalu fiksasi di atas api untuk menghilangkan lemak dan kontaminannya. Jika sudah semua difiksasi, lalu tambahkan 1 hingga 2 tetes air steril di atas kaca objek secara aseptis. Jika sudah menambahkan air steril di atas kaca objek, kemudian tambahkan sampel tepung di atas air steril.
Kemudian, tutup sampel menggunakan cover gelas yang sudah dibersihkan dan difiksasi. Amati sampel menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil sampel tepung pada perbesaran 100 kali dan 400 kali. Untuk pengujian sampel serat, sama seperti sampel tepung, setelah semuanya difiksasi, kemudian tambahkan air steril pada kaca objek, lalu tambahkan sampel serat di atas kaca objek yang telah ditetesi air steril. Jika sudah, tutup sampel menggunakan cover gelas yang sudah dibersihkan dan difiksasi. Amati sampel menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil sampel serat pada perbesaran 100 kali dan 400 kali. Dalam pengujian sampel kristal, langsung menambahkan 1 hingga 2 tetes sampel kristal di atas kaca objek tanpa ditambahkan air steril. Jika sudah, sampel kristal kemudian diuapkan di atas api hingga mengerak. Setelah sampel mengerak, kemudian amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil sampel kristal dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Alat dan bahan yang akan digunakan pada prosedur pewarnaan gram ialah etanol 95%, kristal violet atau kakavi, lugol, safranin, alkohol 70%, suspensi Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, spiritus, gelas kimia 250 ml, 2 buah pipet tetes, 1 buah kaca objek, 1 buah pinset, 1 buah kriket, dan tisu. Prosedur yang harus dilakukan pada percobaan pewarnaan gram ialah bersihkan kaca objek menggunakan alkohol 70%. Lalu, nyalakan api bunsen
dan fiksasi kaca objek di atas api untuk menghilangkan lemak. Lalu simpan kaca objek. Setelah itu, fiksasi pipet tetes menggunakan alkohol 70% di atas api bunsen. Setelah itu, ambil suspensi Staphylococcus aureus dan Escherichia coli menggunakan pipet tetes yang telah difiksasi. Lalu, teteskan 1 hingga 2 tetes pada kaca objek. Setelah itu, fiksasi kaca objek hingga suspensi mengering. Setelah mengering, beri 1 hingga 2 tetes KKV dan diamkan selama 1 menit. Kemudian, beri 1 tetes Lugol dan diamkan hingga 3-4 menit. Setelah didiamkan selama 3-4 menit, bilas menggunakan alkohol 96% dan keringkan menggunakan tisu dengan cara ditap-tap. Setelah itu, beri 1 hingga 2 tetes pungsin basah dan diamkan selama 3 menit. Lalu, keringkan menggunakan tisu dengan cara ditap-tap. Lalu, amati dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil dari percobaan pewarnaan gram. Alat bahan yang digunakan ada mikroskop, spiritus, pinset, alkohol 70%, jarum wase, biakan Bacillus subtilis, 2 buah kaca objek, nigrosin, dan tisu.
Nyalakan api spiritus untuk fiksasi kaca objek. Selanjutnya, bersihkan kedua kaca objek dengan tisu dan alkohol 70% dengan cara ditap-tap lalu fiksasi di atas api. Celupkan jarum oase ke dalam alkohol 70% lalu fiksasi di atas api sampai berpijar. Berikut proses pemijaran jarum oase. Lalu ketuk-ketuk terlebih dahulu jarum oase di dalam tabung reaksi sebelum mengambil biakan. Selanjutnya, ambil biakan Bacillus subtilis dan letakkan di ujung kaca objek. Selanjutnya, teteskan 1-2 tetes nigrosin di sebelah biakan di atas kaca objek. Lalu, ratakan menggunakan kaca objek yang lain. Setelah itu, diamkan sampai agak kering. Persiapkan mikroskop untuk pengamatan. Lalu amati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil dari praktikum pewarnaan negatif dengan contoh perbesaran 400 kali. Alat bahan yang digunakan ada mikroskop, spiritus, pinset, korek gas, 2 buah pipet tetes, suspensi Bacillus subtilis, kaca objek, alkohol 70%, air keran, safranin, malasid green, dan tisu. Nyalakan api spiritus untuk fiksasi kaca objek. Selanjutnya, bersihkan kaca objek dengan tisu dan alkohol 70%, lalu fiksasi di atas api. Berikut merupakan proses fiksasi kaca objek. Selanjutnya, fiksasi pipet tetes dengan cara memipet alkohol 70%, lalu mengeluarkannya lagi dan fiksasi pipet tetes. Selanjutnya, ambil suspensi Bacillus subtilis menggunakan pipet tetes, kemudian letakkan pada kaca objek.
Selanjutnya akan dilakukan proses fiksasi. Berikut merupakan proses fiksasi kaca objek yang sudah ditetesi Bacillus subtilis. Selanjutnya, tambahkan 1 tetes malasid green Selanjutnya, bilas dengan air keran, lalu keringkan dengan tisu dengan cara ditap-tap. Selanjutnya, tambahkan 1-2 tetes safranin dan diamkan selama 30 detik. Lalu, bilas dengan air keran menggunakan pipet tetes, tetes demi tetes. Selanjutnya, simpan kaca objek di atas meja preparat, lalu nyalakan mikroskop dan amati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil praktikum dari uji pewarnaan spora dengan contoh perbesaran 400 kali. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alkohol 70%, pembakar spiritus, suspensi dan biakan Serratia marcescens, air steril, ada Na cair, pipet seukuran berjumlah 4, alat tulis berupa spidol, penggaris, korek api, jarum oase, filler, dan cawan Petri. Langkah pertama yang dilakukan yaitu nyalakan api spiritus terlebih dahulu. Kemudian gunakan pipet A yang setelah steril. Kemudian ambil suspensi Serratia marcescens sebanyak 1 mili menggunakan pipet A secara aseptis. Kemudian masukkan suspensi Serratia marcescens ke dalam tabung 10⁻⁻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 ⁻
Kemudian homogenkan. Setelah itu gunakan pipet B
Lalu ambil 1 mili dari tabung 10 pangkat min 1 secara aseptis. Setelah itu masukkan ke dalam tabung 10 pangkat min 2 secara aseptis. Setelah itu dihomogenkan. Lalu gunakan pipet C ambil tabung 10 pangkat min 2, lalu ambil 1 mili secara aseptis. Kemudian masukkan larutan ke dalam tabung 10 pangkat min 3. Kemudian homogenkan. Setelah itu siapkan cawan Petri berjumlah 3, yaitu cawan Petri 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Kemudian masukkan Na cair ke dalam cawan Petri dan tabung yang berisi air steril dan suspensi Serratia marcescens yang 10 pangkat min 1 ke dalam cawan Petri secara aseptis. Setelah itu dihomogenkan. Kemudian ambil cawan Petri 10 pangkat min 2 dan Na cair dan tabung reaksi 10 pangkat min 2. Setelah itu masukkan Na cair dan tabung 10 pangkat min 2 ke dalam tabung reaksi. Setelah itu homogenkan. Kemudian ambil cawan Petri 10 pangkat min 3, lalu masukkan Na cair dan tabung cairan di dalam tabung 10 pangkat min 3 ke dalam cawan Petri secara aseptis. Kemudian homogenkan. Setelah itu bungkus ketiga cawan Petri dan masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 35 derajat Celcius selama 48 jam. Berikut hasil dari ketiga cawan Petri 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3.
Selanjutnya merupakan prosedur percobaan isolasi cawan gores. Tahapan pertama, siapkan cawan Petri steril. Kemudian, buatlah daerah pada bagian belakang cawan Petri steril sebanyak 4 daerah. Lalu beri identitas pada masing-masing daerah, 0, 1, 2, dan 3. Tahapan selanjutnya ialah nyalakan api spiritus. Lalu tuang PCA cair ke dalam cawan Petri steril secara aseptis. Simpan cawan Petri dan biarkan hingga PCA membeku. Setelah PCA membeku, ambil biakan SAR Cina lutea dengan menggunakan jarum oase secara aseptis. Kemudian, inokulasikan biakan pada PCA di cawan Petri secara zigzag. Dimulai dari daerah 0 sampai daerah 3 dengan tidak terputus. Selanjutnya, bungkus kembali cawan Petri menggunakan kertas.
Inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 48 jam. Berikut merupakan hasil dari percobaan isolasi cawan gores. Berikut merupakan hasil cawan tuang di 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3 yang nantinya akan dihitung jumlah koloninya dan akan dihitung menggunakan rumus. Berikut hasil dari cawan tuang 10 pangkat min 2. Selanjutnya ada hasil cawan tuang 10 pangkat min 3. Dan yang terakhir ada hasil cawan gores yang menggunakan bakteri Sarcina lutea. Didapatkan hasil semakin jauh goresan maka semakin murni biakan yang terbentuk pada daerah 3. Alat dan bahan yang digunakan yaitu jarum ose, alkohol 70%, biakan Serratia marchescens dan Sarcina lutea, Na miring, spiritus, korek gas, pulpen, dan label. Untuk tahapan pengerjaannya, pertama-tama siapkan label dan tulis Serratia marchescens dan Sarcina lutea sebanyak 3 kali. Lalu tulis suhu 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius sebanyak 2 kali. Kemudian, tempelkan label ke masing-masing tabung reaksi yang berisi Na miring. Setelah semua tabung reaksi yang berisi Na miring ditempelkan label, kemudian inokulasikan Serratia marchescens ke Na miring 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius secara aseptis. Langkah pengerjaannya, pertama nyalakan api spiritus, kemudian buka tabung biakan Serratia marchescens dan tabung Na miring 5 derajat Celcius secara aseptis. Lalu, bersihkan jarum ose dengan alkohol 70%. Kemudian, pijarkan jarum ose di atas api hingga berpijar. Setelah jarum ose berpijar, kemudian ketuk-ketuk jarum ose di bagian atas dinding tabung reaksi sampai dingin. Setelah jarum ose mendingin, kemudian
Tempelkan jarum ose pada biakan Serratia marchescens secara menyeluruh. Lalu inokulasikan Serratia marchescens ke dalam Na-5 derajat Celcius secara zigzag dari bagian bawah hingga bagian atas pada media Na. Dan lakukan hal yang sama pada Na-30 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Kemudian masih dengan tahapan yang sama, yaitu inokulasikan biakan Sarcina lutea ke Na-5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius secara aseptis. Tahapan pengerjaannya yang pertama, nyalakan api spiritus, kemudian bersihkan jarum ose dengan alkohol 70%, lalu pijarkan jarum ose di atas api hingga berpijar. Setelah itu, ketuk-ketuk jarum ose pada bagian dinding tabung reaksi hingga dingin. Lalu setelah jarum ose mendingin, kemudian tempelkan jarum ose pada biakan Sarcina lutea secara menyeluruh. Setelah itu, inokulasikan Sarcina lutea ke dalam Na-5 derajat Celcius secara zigzag dari bagian bawah hingga bagian atas pada media Na. Dan lakukan hal yang sama pada Na-30 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Jika semua tabung Na miring sudah diinokulasikan, selanjutnya bungkus menggunakan kertas dengan rapi masing-masing tabung Na miring sesuai dengan suhunya, yaitu 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius. Setelah dibungkus rapi, kemudian beri keterangan pada kertas pembungkus dengan suhu 5 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius. Setelah itu, inkubasi selama 48 jam, di mana untuk suhu 30 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius diinkubasi pada inkubator. Lalu, untuk suhu 5 derajat Celcius diinkubasi di dalam kulkas. Amati masing-masing tabung berdasarkan pengelompokan suhu. Dan didapatkan hasil di mana pada suhu 5 derajat Celcius
tidak terjadi pertumbuhan Serratia marchescens dan Sarcina lutea pada Na miring. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius, didapatkan hasil di mana terjadi pertumbuhan Serratia marchescens dan Sarcina lutea pada Na miring. Lalu pada suhu 37 derajat Celcius didapatkan hasil di mana terjadi pertumbuhan Sarcina lutea pada Na miring dan tidak terjadi pertumbuhan Serratia marchescens pada Na miring.